warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman, untuk sahabat TIJ semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Malam ini kita kembali nyinyir sekaligus membuka aib saudara kita. Kenapa kita membukanya? Karena mereka sudah menghidangkan di publish dan selama ini ngeles terhadap apa yang kita tuding terhadap mereka. Maksud dan tujuan video ini sama sekali tidak untuk menyakiti hati yang bersangkutan, tetapi untuk membuka hati para penonton channel mereka, teman-teman. Ya, beberapa waktu yang lalu atau tadi pagi saya menonton sebuah video dari teman-teman kita yang lain yang membuat pengakuan bahwa lahan mereka itu rusak gara-gara menggerebek dukun. Yang menggerebeknya itu Nasihin, si Ustadz Nasihin. Kemudian saya berpikir seperti ini, ya nggak apa-apa, namanya juga perang, jihad, ya kan, memberantas kebatilan, menghajar dukun santet. Apalah kalau cuman kangkung dan terong yang patah. Ternyata si yang punya kebun juga kenal sama dukun yang dijadikan dukun santet dalam video itu. Iya, benar. Mereka merusak kebun, Bang Dot. Jadi masih ada ikatan saudara juga dengan yang punya kebun dengan yang jadi dukun. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Dan benar sekali, kita pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa fenomena gerebek dukun kemudian membuka pengobatan, menjual jimat, kemudian mereka mentarifkan pengobatan dengan luar biasa sekali. Itu semua ada hubungannya, ada keterkaitannya. Jadi dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya promosi ya, biasa. Ini bahasa sederhana aja ya. Saya sebagai petani yang nggak tahu istilah-istilah dalam perdagangan. Ada yang namanya promosi atau membuat iklan. Jadi iklan yang mereka buat itu adalah iklan menggerebek dukun, sehingga mereka dianggap sakti, dianggap hebat. Jadi banyak pasien yang akan berobat. Itu udah pasti, teman-teman. Itu udah pasti ya. Dan di video saya sebelumnya saya juga pernah menunjukkan rekaman suara si Nasihin yang mengaku tentang apa yang kita katakan. Ya. Kalau mereka mau mengatakan hiburan, apa pantas hiburan hingga menghancurkan tanaman orang tanpa tanggung jawab, tanpa ganti rugi, saudaraku. Ya, walaupun bukan kebun saya, bukan tanaman saya, tetapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Bahwa yang saya bilang selama ini, yang dikatakan sebagai mencibir, menghina, atau menuduh, bahkan memfitnah, ternyata bukan fitnah. Makanya mereka tidak berani untuk bertabayun ya. Ya mungkin ya bertabayun, atau tidak berani untuk misalnya menjawab tantangan TIJ, karena memang dobol, teman-teman. Karena memang nggak benar. Coba kalau mereka benar, ya seperti itu, sama si Nasihin, si Udin, si Idris, ya sama teman-teman. Nah, jadi apakah kelakuan mereka itu berbahaya? Berbahaya, sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi mereka merasa berkuasa, merasa bisa melakukan apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja, apalagi mereka banyak pendukung, banyak peminat, sehingga ada orang yang mengatakan kebenaran. Misalnya
mengkomplain apa yang mereka lakukan, seolah-olah orang yang mengkomplain tersebut adalah orang yang iri, dengki, dan nyinyir. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini tidak boleh kita biarkan. Jadi saran saya kepada teman-teman yang memang ingin bergabung dengan YouTube, ingin membuat konten-konten, walaupun kita tidak dianggap kreatif, tidak dianggap sebagai orang yang punya ide, silahkan kalian buka YouTube, buat konten YouTube, cari dukun-dukun bohongan yang ada di sekitar kalian, cari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sakti, yang membodohi sesama kita. Ya, mereka mengatakan, ngapain ngebahas mencibir sesama muslim? Menipu sesama muslim boleh. Goblok kalian. Cuman saya yang pinter gobloknya. Drik, lang kulkas. Ngapain ngurusin urusan orang lain? Biarkan mereka. Kan nggak mengganggu kamu. Ya, bagus. Kalau ada maling, biarin aja. Orang sama-sama nyari makan kok. Tolol. Begitu sudah ada korban yang ditipu, kemudian buat statement, itu kan bukan salahnya yang menipu, itu salahnya yang ditipu. Ngapain mau beli paku 40 juta? Hah? Ngapain mereka beli paku 40 juta? Ya mereka belilah, promosinya bagus, iklannya mantap, kesaktiannya wow, sorbannya meyakinkan, imamahnya wah. Ngapain beli narkoba? Itu kan bukan salah yang jual, salah yang beli. Mikir. Ada yang bilang sama saya, kalau ada yang beli paku 40 juta itu yang salah bukan yang belinya, bukan yang jualnya, tapi salah yang belinya. Yang belinya goblok, kenapa mau beli? Kan dia nggak tahu, dia ditipu. Atau dia tahu, tapi dia menganggap bahwa itu beneran. Jadi kalau ada yang beli narkoba di kampung Anda, itu bukan salah penjualnya, tetapi salah pembelinya. Kenapa mau beli? Itu menurut mereka. Tapi menurut saya tidak. Tidak demikian. Sekecil apapun hal yang bersifat menipu di kalangan kita, di lingkungan kita, harus kita tertibkan. Apalagi yang membodohi. Jadi teman-teman, saya mengajak kalian semua, yo rame-rame kita gabung di YouTube. Jangan utamakan uang segala macam di YouTube, tetapi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Dan ini butuh saat ini. Mari kita perangi pendobolan, pendustaan, kebohongan, penipuan. Atas nama kesaktian aja ya kita mainkan. Karena situ paling marak sekarang di Indonesia, teman-teman. Yuk, kita support. Saya support insya Allah. Kalau kalian mau membongkar pembodohan di YouTube itu, yang ada di kalangan kalian, yang jual-jual barang seperti itu, yang bisa melipat gandakan, wah rekam mereka, yuk buat YouTube. Itu bukan membongkar aib orang lain, itu membongkar kebohongan. Itu membongkar kebohongan, itu memberantas pembodohan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan mengejar dukun settingan, itu yang disebut jihad. Itu jahat sekali, teman-teman. Ya, bayar orang, dijadikan sebagai dukun settingan, kemudian orang kagum, buka pengobatan. Yuk, mana? Saudara-saudaraku, teman-temanku, yang kalian perlukan sekarang adalah handphone, kamera, rekam, buat akun YouTube, upload. Tetapi harus tanggung jawab, jangan menfitnah. Jadi teman-teman yang mungkin ingin tahu di video mana nasihin merusak lahan orang, itu kalau tidak salah ada di channel namanya Wong Normal ya. Wong Normal saya lihat.
Di situ ada narasumbernya. Narasumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah pemilik kebun. Pemilik kebun. Atau kata kuncinya cari aja di YouTube, Nasihin rusak lahan orang. Begitulah kira-kira. Saya butuh orang-orang yang komitmen, saudaraku. Kalau ada di antara kalian yang memang ingin nge-YouTube, ingin bongkar-bongkar yang seperti itu, yang menipu masyarakat kita selama ini, ya, silahkan rekam. Ada yang mengatakan, itu cari makan, jangan diganggu. Cari makan kok nipu. Ya, itu kebatilan, ngerusak lahan orang, nunggu panen ya kan. Kangkungnya dipijak-pijak, terongnya dipatah-patahin. Wah, keinjak dukun santet. Kalau dibayar nggak apa-apa, ini nggak dibayar, main pulang aja gitu. Jadi saudara-saudaraku, yang selama ini TIJ bahas bukanlah fitnah, tetapi kenyataan. Saya tidak mau memfitnah orang, saya tidak mau ngomong asal-asalan. Tentunya yang saya ngomong tanggung jawab. Dan juga tanggung azab. Ngomongin orang, memfitnah orang, ada azabnya, saudaraku. TIJ bukan adu domba ini lagi adu dukun. Lagi ngadu dukun. Dukun settingan. Kenapa marah? Marah ajaklah bos kalian grebek TIJ. Udah berulang kali TIJ ngomong. Aduh. Buat TIJ ini menangis. Meminta maaf kepada kalian kalau kalian bisa, kalau kalian sakti. Dan itu nggak akan terjadi sama saya. Dan udah pernah saya alami, teman-teman. Ada orang mengharapkan saya minta maaf, buat surat bermaterai 6.000, kemudian minta maaf. Nggak akan terjadi kalau sama saya. Mati pun saya rela kalau memang untuk kebenaran. Apa takut mati tanam? Ustadz kok kayak gitu. Don't run. Jujur, saya pingin jadi dukun. Habis itu nampol mereka para doboler. Mereka kalau misalnya ada dukun beneran nggak berani. Nggak berani. Saya jamin nggak berani. Kalau berani coba, ikut saya sekali. Belum lagi yang nyari-nyari hantu, ketemu hantu, ada penampakan ini itu segala macam. Basi tahu. Namanya kan hiburan. Hiburan kok ngebodohi orang, hiburan kok menipu, hiburan kok merugikan orang lain. Itu bukan hiburan namanya, itu kemungkaran, bro. Tolong ditanya seputar judul ya, yang lain nggak usah ditanya teman-teman. Iya, aktingnya pun masih, masih hancur. Cara ngomongnya, intonasinya, Mungkin di daerah kalian itu orang kalau wawancara itu pakai bahasa Indonesia walaupun marah. Tapi kalau di sini, kalau dukunnya udah marah, keluar bahasa daerahnya. Nggak ada lagi ngomong bahasa Indonesia, nggak ada lagi ngomong dengan bahasa Indonesia dan sebagainya, tapi bahasa daerahnya keluar kalau udah marah. Saya tanya sama kalian, teman-teman, coba ini mau kalian pembenci, mau kalian yang mencintaiku, saya tanya sama kalian dengan kalian jawab
Tidak usah jawab di sini, jawab dengan menggunakan hati nurani, dengan menggunakan akal. Apa manfaatnya dari menggerebek dukun settingan? Apa manfaatnya? Bukan manfaat untuk mereka. Mereka jelas ada manfaatnya. Ada uang setiap bulan masuk di YouTube. Setiap tanggal 22 mereka narik gaji. Saya tanya sama kalian, untuk kita sebagai penonton, manfaatnya apa? Kalau kita kaji mudaratnya, banyak sekali mudaratnya. Dan mudaratnya sudah saya bahas di video-video saya. Dan itu kenyataan. Dan saya sudah mengatakan kepada kalian semua, kalau memang orang-orang itu sakti, ya, guru spiritual Indonesia, kalau memang punya kesaktian seperti yang kalian tunjukkan di YouTube, narik ini, narik itu, narik sukma, narik korin, narik apa lagi? Bahkan narik dukun dari yang narik becak. Udah, kalian tantang nih TIJ. Gerebek nih TIJ, hancurin nih TIJ, buat TIJ bungkam. Buat TIJ bungkam. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena saya masih yakin, hakul yakin bahwa kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Makanya saya masih istiqomah dalam kebenaran ini. Coba. Dan kebohongan atau tipu-tipu atau hal yang tidak baik, ketika kita lihat setiap hari, maka itu akan menjadi hal yang baik. Ya. Kedustaan yang kita dengar setiap hari, keburukan yang kita dengar setiap hari kita dengar, maka itu suatu saat akan menjadi kebenaran. Jadi sulit untuk kita move on dari hal yang demikian. TIJ tak ada bukti, mata kau, hati kau, otak kau itu nggak bisa melihat kebenaran, saudaraku. Mohon maaf bahasa agak Sumatera sedikit ya, karena sudah banyak jelas saya jelas saya tunjukkan kepada kalian bahwa yang selama ini saya katakan adalah hal yang benar dan banyak buktinya. Banyak sekali buktinya. Ya, kebohongan yang menguntungkan dan membuntungkan orang lain yang menontonnya. Bagaimana orang-orang ibu-ibu yang menonton dengan mendoakan kalian, ikhlas sekali mendoakan kalian menang dalam melawan dukun. Ternyata kawan kalian sendiri yang kalian lawan. Nih dukun santet nih. Nih hajar nih. Kalau nggak punya lagi dukun santet, nih. Hajar nih. Kalian segitu banyaknya orang-orang ya kan berkolaborasi itu, ajak hajar TIJ. Masa sering keluar kota nyari dukun santet, ini udah memproklamirkan diri sebagai dukun santet, coba. Nggak berani kan? Enggak. Hiburan kok nipu. Ya sudah, kembali kepada judul. Kalau lahan tidur walaupun tanpa izin kayaknya tidak sopan juga ya masuk ke lahan orang. Apalagi lahan yang memang ada tanamannya keinjak-injak. Itu kurang ajar sekali apabila tidak ada izin dan pertanggungjawaban setelahnya. Oke lah, lahan tidur. Nidurin lahan orang bahkan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak bisa terima, ya sudahlah, kalian nggak bisa terima dengan ucapan saya, terserah. Saya tidak peduli. Ada yang mengatakan nggak usah ngurusin urusan orang lain, TIJ, urus aja urusanmu sendiri. Dia juga ngurusin urusan saya. Oh ya TIJ, kamu bacot aja di YouTube, kenapa nggak ketemu aja sama mereka? Dia sendiri ngebacot aja di sini, kenapa nggak ketemu langsung nasihatin saya? Lucu kan? Nggak lucu.
repot aja channel ini. Repot lah. Mau repot, mau jungkir, mau balik kalian, nggak peduli saya. Channel ini hancur, buat channel lain. Apa takut? Mati tanam. Ya udah, jangan ikuti channel ini karena channel ini akan mencerdaskan kalian. Ikut saja channel yang membodohi kalian. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu dobol. Kebal pelepah pisang, apalagi narik summa, narik korea, aduh. Banyak ini kodam-kodam dukun settingan, banyak yang muncul di sini. Kayaknya udah nggak ada hiburan lagi lah di Indonesia ya. Sampai hiburannya harus nipu orang. Itu kebanyakan nonton film-film kartun, kemudian diaplikasikan dalam kesaktian. Itu tidak akan mungkin, teman-teman. Ya, dilindas misalnya sama sama mesin compact, kemudian bisa hidup lagi. Itu hanya ada di film kartun. Itu hanya ada di film kartun. Saya tekankan kepada para khodam-khodam dari mereka itu, daripada menipu orang, lebih bagus nyinyir tapi bermanfaat. Membuka tabir pembodohan itu dipublish itu bagus. Dan kalaupun TIJ misalnya beneran mereka berani, ya mungkin ada kucing yang tumbuh tanduknya, mereka ada tiba keberaniannya atau muncul keberaniannya untuk menyerang TIJ mati. Itu mati dalam berjuang, saudaraku. Berjuang membebaskan pemikiran-pemikiran dari saudara-saudara kita dari pembodohan, pentololan, penggoblokan. Ya, kita bebaskan itu. Mengisi kemerdekaan dengan cara seperti itu. Mengisi kemerdekaan dengan cara tidak membodohi masyarakat kita. Ini membodohi masyarakat bangga. Berkumpul lagi bangga. Saya sudah berhasil membodohi masyarakat kita. Yuk kita makan bareng rame-rame yuk. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Mari sama-sama kita bongkar mereka. Sekecil apapun informasi yang kalian dapat, kabarkan kepada TIJ. @iqbal.jo Instagram. Kabarkan. Nanti kita bongkar. Dan insya Allah kalian akan terlindungi. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah dari Undang-Undang Dasar kita. Makanya kita sama-sama, yuk kita sama-sama bergabung untuk kebenaran, untuk kita bongkar, untuk kita tunjukkan. Kasihan yang awam, yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu-ilmu seperti ini, malah dijadikan sebagai tumbal. Ya. Pokoknya intinya saya ingin mengatakan malam ini, saya atas nama Teguh Iqbal Johar malam ini mengatakan bahwa gerbek dukunnya si Nasihin bohong. Nasihin itu pembohong. Bohong, dusta dia. Dusta. Itu cuman untuk rating konten-konten di YouTube saja supaya menarik banyak penonton. Ya, akhir-akhir ini sudah gantilah deskripsi para mereka doboler. Dulunya katanya serius beneran, yang nggak percaya munafik. Sekarang mereka udah mengatakan bahwa sekarang yang mereka lakukan adalah hiburan. Jadikan tuntunan ini sebagai hiburan, tontonan yang mengandung hiburan. Bukan lagi tuntunan, hiburan. Aduh, saudaraku. Masa dukun santet nggak habis-habis. Pokoknya saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, mari
Kita gunakan akal sehat kita, hati nurani kita. Jangan hanya untuk makan kita rela menimbuk orang lain. Kita rela memijak orang-orang yang awam yang tidak tahu. Mari, mana hati nurani kita? Saudara-saudara kita seiman, sebangsa dan seagama, bahkan sesuku kita tipu juga. Apa yang kita dapatkan dari itu, saudaraku? Nama baik, nama besar, uang, harta benda, populariti. Saat kita mati, kita sanggup mempertanggungjawabkan itu. Udahlah, urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Saya lagi ngurusin masalah pembodohan, pendobolan ini. Kalian urusin aja urusan masing-masing. Gak usah ngurusin saya. Kan begitu kalau urusan masing-masing. Tapi buktinya kalian sendiri gak bisa ngurus diri kalian sendiri. Tetap ngurus saya juga. Itu artinya kita sebagai makhluk sosial. Saling ketergantungan. Ini yang koar-koar di kolom komentar yang nggak bisa terima, datangi TIJ. Tanya nanti langsung atau hajar TIJ langsung. Buat surat nanti supaya TIJ minta maaf kepada kalian. Kalian pun nggak berani. Koar-koar ya kan. Hei, penghuni pos ronda. Banci pos ronda segala macam. Dia nggak sadar kalau dirinya banci. Seharusnya dia datangi, pegang kerah baju TIJ. Gini kan, TIJ, kau hari ini harus diam, ini itu segala macam, minta maaf kau, klarifikasi. Itu baru gentle. Kalau cuma koar-koar di YouTube, sama aja kayak TIJ ya kan? Nggak ada punya yang lebih. Sama aja. Iya, kayaknya toh. Jangan gaya-gayaan. Nggak laku sama saya. Kalau pemberani itu langsung, datangi TIJ, bungkam TIJ, pegang lehernya gini. Kau kalau nggak buat surat klarifikasi hari ini, kau akan kuhabisi. Itu baru gentle. Ini koar-koar di kamar mandi rumah sendiri. Sok hebat, sok sakti. Bencong pos ronda. Itu juga dia mempertunjukkan dirinya juga bencong. Kalau pemberani mana ada kayak gitu? Mana ada kayak TIJ? TIJ sih pengecut, bukan pemberani. Cuma berani koar-koar seperti ini. Tapi ada nggak yang berani koar-koar ngelawan orang sakti seperti ini? Ada nggak? Ada nggak? Enggak, takut disantet. Saya belum siap. Saya nggak ada ilmu seperti itu. Tak ada. Saya udah persilahkan berulang kali. Kalau memang tidak senang, tidak suka, buat TIJ diam, datang kemari. TIJ tukang fitnah, Pret. Sudah banyak buktinya, kemana aja mimpi, baru bangun loh. Sering kesurupan ya. Mustab Art. Pendukung orang-orang dobol mana punya otak? Punya, tapi tidak berfungsi. Kita tidak boleh mengatakan orang lain tidak punya otak, Bang Mustam. Karena Allah telah memberikan kita otak. Cuman tidak berfungsi. Karena itu harus difungsikan oleh diri kita sendiri. Kita fungsikan otak kita. Selayaknya manusia. Pokoknya saya mengatakan kepada kalian itu grebek-grebek dukun sinasihin si Udin itu si Idris bohong semua. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.